morning. Halo anak-anak kelas 4, apa kabar kalian hari ini? You are okay this morning? Okay, I hope that. Okay, for the fourth grade, for this morning we are going to continue our study. Okay, anak-anak kelas 4, are you ready for this morning? Okay, nah anak-anak kelas 4, pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Okay, kalau hari kemarin Ibu sudah menjelaskan mengenai bagaimana kalau kita menceritakan sesuatu tempat, ya, itu namanya descriptive text, ya. Kalau kemarin Ibu hanya menjelaskan sekilas. Okay, for this morning we are going to know about how to write descriptive text, ya. We want to know about descriptive text. What is descriptive text, ya? Kita akan tahu apa itu descriptive text. Meskipun kita masih kelas 4, tapi karena pelajaran kita ini, kita disuruh descriptive text itu menceritakan, ya, menceritakan suatu tempat secara terperinci, mulai dari namanya, lokasinya, dan seperti apa tempat itu. Okay? Pay attention for the lesson. Okay, this about descriptive text. What is descriptive text? Descriptive text is a text which says or describes place, thing, animals, and person, so that the readers can easily visualize the described place, thing, animals, and person, or can picture what it's like. Oke, anak-anak kelas 4. Nah, ini mengenai descriptive text, ya, di mana descriptive text itu menyatakan atau menceritakan atau mendeskripsikan suatu tempat, benda, binatang, atau seseorang, ya. Nah, jadi kalau kamu mendeskripsikan pembaca atau pendengar itu dengan mudah, ya, dengan mudah memahami tentang apa yang kamu ceritakan tentang tempat itu, seperti apa, ya, seperti apa tempat itu. Jadi kalau kamu menjelaskan, mendeskripsikan, orang bisa tahu, orang bisa paham bahwa oh, di sini tempatnya itu seperti ini. Nah, itu namanya descriptive text. Kita mendeskripsikan kepada seseorang dan orang itu mudah paham. Oke? The generic structure of descriptive text. Bagian-bagian dari descriptive text itu ada dua, identification dan description, ya. Nah, identification itu fokus on one object. Kita hanya fokus pada satu objek. For example, Kuta Beach berarti hanya menceritakan tentang pantai Kuta. The name of place is a Kuta Beach. Location in Bali berarti dia menceritakan nama tempatnya, baru menceritakan di mana tempat ini bisa ditemukan, in Bali. Oke? Description. Nah, dalam deskripsi ini kita menggunakan kalimat adjektif atau kata sifat. Oke? For example, size itu berarti ukuran, ya. Big, besar, small, medium pasti kamu sudah tahu. Kemudian color itu berarti tentang warna. Condition, ya. Hot, clear, dirty, crowded. Berarti kamu menceritakan sifatnya seperti apa, kondisinya seperti apa. Apakah di sana bersih, kotor, atau menyenangkan, ya, seperti itu. Kemudian preposition, near, in front of, or behind. Berarti preposition ini kamu menceritakan dia dekat dengan apa, dia di samping mana. Oke? Oke. Fungsi sosial. Descriptive text function to describe a particular person, place, or thing. Nah, anak-anak kelas 4 di sini SpongeBob menceritakan sama kita bahwa dalam mendeskripsikan sebuah teks itu ada fungsinya. Nah, fungsinya berarti kamu menggambarkan bagian dari orang, tempat, atau sesuatu, ya. Kita mendeskripsikan itu berarti kita menggambarkan, oh, seperti ini tempatnya, ya. It's a location in Bali, it's a fun, it's a crowded place, ya. Berarti kamu menceritakan seperti apa tempatnya, ukurannya seperti apa, pokoknya menggunakan kata sifat. Misalnya kamu bilang itu adalah pantai besar, is a big beach. Oke, nah kalau kamu menceritakan bahwa dia kecil, silakan ceritakan tempatnya. Tapi mungkin itu menyenangkan, ya ceritakan itu. Tapi ingat, fokus dalam satu
nama tempat ya. Oke. Now, it's your turn to describe a place. Nah, kalau kamu mendeskripsikan satu tempat, ingat ini ya. What do you see? What do you hear? What do you taste? What do you feel? And what do you smell? Nah, anak-anak kelas 4, kalau kita menceritakan suatu tempat, berarti kita menceritakan apa yang benar-benar kita lihat pada tempat itu. What do you see in the place? Ya, apa yang kamu lihat di tempat itu, kemudian seperti apa? Apa perasaan kamu? What do you feel if you there? Ya, apa yang kamu rasakan kalau kamu di sana ya. Nah, seperti itu yang kamu harus ingat. Oke. For example, this about Eiffel Tower. Oke, Menara Eiffel ya, identification. Nah, the Eiffel Tower is located in Paris. Nah, ini di identifikasi itu menceritakan bahwa di tempatnya di mana. Nah, is the highest building in Paris. Dia menceritakan bahwa suatu bangunan yang tinggi. This is a 1/7 of wonderful on the world. Nah, dia menceritakan bahwa ini adalah suatu ketujuh dari keajaiban yang ada di dunia. Oke, ini contoh lain ya. Nah, descriptive text ini tentang my house. My house in only 5 minutes walk for my school. Itu identifikasinya ya. It's not very big but very cozy and quiet. This is the place where we can relax and find our own space. In our home, we really enjoy our relaxing time for the future of school and work. It's our home sweet home. Ini menceritakan tentang rumah ya, rumahnya. Nah, di paragraf pertama itu tentang identifikasi, kemudian deskripsinya. Oke? Nah, anak-anak kelas 4 paham tidak tentang descriptive text? Hanya 2 unsur ya, identifikasi, kemudian deskripsi itu kamu menceritakan tempatnya itu besar seperti apa di sana. Oke? Do you understand about our lesson for today? Oke, anak-anak kelas 4, let's do our assignment for today. Read the text descriptive below. Oke? Nah, anak-anak kelas 4 hari ini kamu membaca tes deskriptif ini. Ini ada ibu potong sedikit ya. Jadi pertamanya itu perkenalkan nama kamu. Hello my friends, my name is, ganti nama kamu. I am, ganti umur kamu. I am at elementary school, baru lanjut. One of the reason I love to go to school is because I have nice a classroom, baru lanjut ke bawah ya. Oke, di video kan ya saat kamu membaca. Oke, bye bye, goodbye, see you.